Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Insya Allah kita dalam keadaan sehat walafiat dan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baiklah, sebelum kita memulai materi hari ini, Miss ingin bertanya kepada anak-anak Miss semuanya. Apakah kalian pernah mendengar atau melihat sebuah peristiwa yang sedang terjadi pada kehidupan kalian masing-masing? Nah, Miss rasa kita semua hari ini sedang mendengar atau melihat peristiwa yang luar biasa menakutkannya, yaitu peristiwa pandemi COVID-19 yang sedang melanda dunia. Nah, kenapa Miss bertanya seperti itu? Karena materi kita hari ini berhubungan dengan sebuah peristiwa, kejadian yang diangkat dalam materi berita. Materi kita hari ini adalah berita. Baiklah. Nah, pertama, dalam berita itu harus mengetahui dulu unsur-unsur beritanya. Ada 6 unsur berita yang harus Baiklah, sampai di sini, apakah anak-anak semua sudah paham? ketahui sebagai pokok utama dari sebuah berita, yaitu apa yang sedang terjadi, di mana peristiwa itu terjadi, kapan, tanggal, waktu, hari peristiwa itu terjadi, siapa pelaku dalam peristiwa tersebut, korban dalam peristiwa tersebut, mengapa peristiwa itu terjadi, disebabkan apa, dan bagaimana solusi akhirnya dari sebuah berita tersebut. Nah, yang disebut dengan adik Simba. Apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana. Itu 6 unsur dari berita yang harus dipahami, yang harus menjadi pokok dari sebuah berita tersebut. Nah, kemudian ada juga
meringkas dan menyimpulkan sebuah berita. Setelah kita mengetahui pokok-pokok berita tadi, kemudian kita meringkas atau menyimpulkan berita tersebut. Kesimpulan dari sebuah berita itu adalah kata terakhir dari suatu uraian. Kesimpulan harus berisi pokok-pokok informasi yang penting dari sebuah berita. Nah, tidak terlepas dari yang tadi, unsur-unsur berita, yaitu adik Simba. Apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana. Nah, kemudian setelah kita mengetahui unsur berita dan kemudian dapat menyimpulkan berita tersebut dengan menggunakan adik Simba atau pokok-pokok isi berita, apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana kita akan mengolah berita tersebut dengan menggunakan struktur dan kaidah kebahasaannya. Oke. Struktur dari berita itu dapat dibedakan menjadi 2. Yang pertama, informasi penting yang disebut dengan pokok informasi atau berita utama yang disebut juga dengan tubuh berita. Jadi dari adik Simba tadi ada yang menjadi informasi penting yang bisa dijadikan struktur penting dari sebuah berita atau informasi penting dan tubuh beritanya. Nah, kemudian ada informasi yang tidak penting atau berupa uraian yang diletakkan itu menjadi ekor beritanya. Itu struktur dari sebuah berita. Ada informasi penting dan ada informasi yang tidak penting. Ada informasi penting yaitu tubuh berita atau pokok-pokok informasi penting, dan kemudian informasi yang tidak penting itu ekor beritanya. Nah, itu struktur berita. Kemudian kaidah kebahasaan. Dalam berita, kaidah kebahasaan itu juga sangat penting. Karena dalam berita, kaidah kebahasaan yang digunakan itu harus bahasa yang baku, standar ya. Jadi bahasanya itu harus baku. Baku itu berarti sesuai dengan ejaan yang disempurnakan. Oke, nah kemudian juga dalam kaidah kebahasaan itu kalimatnya itu harus bervariasi, langsung dan tidak langsung. Jadi dalam kaidah kebahasaan berita itu satu menggunakan bahasa yang baku dan satu menggunakan bahasa baku dan satunya lagi menggunakan bahasa langsung dan tidak langsung. Jadi dia itu bervariasi. Oke, setelah kita mengetahui tadi unsur, kemudian setelah kita mengetahui unsur kita dapat meringkas atau menyimpulkan sebuah berita. Nah, setelah itu kita juga menyimpulkan berita itu dengan menggunakan struktur atau kaidah kebahasaan. Nah, yang terakhir kita itu dapat menyampaikan kembali berita tersebut. Nah, apabila kita telah mengetahuinya dan ingin menyampaikan berita itu tersebut, kita itu harus memaknai dulu. Satu ya, nah yang harus diketahui, yaitu memaknai suatu berita sehingga dapat menyimpulkan berita tersebut kembali. Kita maknai, memberi makna dari sebuah berita tersebut. Mudah-mudahan bisa dimengerti apa yang sudah kita jelaskan tadi.
Nah, anak-anak Miss semua, apakah kalian sudah mengerti dan sudah memahami tentang materi berita? Karena berita merupakan teks yang dibuat untuk memberikan suatu kabar atau informasi mengenai suatu kejadian atau peristiwa yang dibuat secara resmi dengan tetap menggunakan unsur pembentukan sebuah berita, yakni adik Simba. Apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana. Maka terciptalah suatu berita yang dapat memberikan informasi kepada khalayak ramai. Bagaimana? Apakah kalian sudah paham dan sudah mengerti? Nah, apabila kalian sudah paham, Miss ucapkan terima kasih dan selamat mencoba menulis sebuah berita. Baiklah anak-anak, apakah kalian sudah mengerti dengan apa yang sudah Miss jelaskan tadi? Bahwa berita adalah suatu teks yang dibuat untuk memberikan kabar atau informasi mengenai suatu kejadian atau suatu peristiwa yang tidak lepas dari unsur-unsur adik Simba sebagai unsur pokok dari suatu berita. Bagaimana? Apakah kalian sudah paham dan sudah mengerti dan sudah dapat mengerjakannya? Baiklah, kalau kalian sudah paham, Miss mengucapkan terima kasih.
Miss akan membacakan berita yang mengandung unsur-unsur atau pokok-pokok berita. Selamat pagi pemirsa. Berita pertama. Sejumlah pedagang di beberapa pasar di DKI Jakarta kemarin dinyatakan positif virus corona COVID-19 setelah mengikuti tes swab. Akibatnya, pasar-pasar tersebut ditutup sementara. Sekian berita pagi ini. Nah, dari berita yang Miss bacakan tadi, itu terdapat unsur-unsur atau pokok-pokok dari isi berita tersebut. Sejumlah pedagang, itu siapa? Di beberapa pusat pasar di DKI, itu termasuk di mana? Kemarin, itu kapan? Dinyatakan positif corona atau COVID-19, itu apa? Setelah mengikuti swab test, itu mengapa? Dan kemudian akibatnya pasar-pasar tersebut ditutup sementara. Itu bagaimana? Nah, jadi dari berita itu harus mengandung unsur-unsur atau pokok-pokok isi berita. Dengan singkatan adik Simba. Apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana. Oke, nah itu tadi contoh yang bisa. Mudah-mudahan apa yang Miss jelaskan tadi mengenai sebuah berita dapat menjadi inspirasi kalian untuk menulis berita, meliput berita, dan menyampaikannya kepada halayak ramai. Miss akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kita dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin, ya Rabbal.